Hello world, kembali lagi di Jorcast Podcast, Joran Podcast, Sport dan Sepak Bola. Oke guys, sebelumnya Bang Joran mau kasih tahu nih, Bang Joran lagi pakai baju dari 90 Basketball guys. Tuh, baju-baju basket 90-an, keren banget ya. Dan ini Bang Joran suka banget nih. Pernah banget waktu kecil tuh Bang Joran pengen beli baju ini, desain ini, tapi nggak kesampaian ya. Ini gue jenggot gue agak kurang sedikit, gue potong dulu kali ya. Siapa yang hype banget nih, seneng banget nih sama Olimpiade 2020, tapi 2021 udah jadi. Galon dong tolong, galon dong tolong, galon dong tolong. Oke, Bumil istri gue minta galon. Ganti galon sebentar ya guys. Ada aja, tadi jenggot belum, sekarang istri gue minta galon. Bentar ya guys. Kenapa Bang Jordan hype banget, senang banget nih sama Olimpiade? Karena Bang Jordan itu keluarganya suka banget nonton olahraga, terutama yang ada Indonesianya ya. Ada telepon. Dari siapa? Dari Gary. Kenapa Ger? Halo. Gue lagi podcast Ger, kenapa? Oh, lu lagi podcast ya? Aduh, sorry ya udahlah, nggak usah lah, nanti aja deh. Suara lo masuk nih, oke? Bye. Ya oke, siap ya. Oke. Olimpiade. Siapa yang hype banget nih sama Olimpiade 2020 yang diadakan tahun 2021 di Jepang ini? Bang Joran seneng banget. Kenapa? Karena Olimpiade itu adalah kasta tertinggi ya, pesta olahraga dengan kasta tertinggi dari seluruh dunia ya. Dan kebetulan keluarga Bang Joran ini suka banget nonton olahraga, terutama yang ada Indonesianya nih guys. Siapa di sini yang suka banget Olimpiade nih? Boleh like and subscribe dan sebarkan di semua sosial media yang kamu punya. Nah menariknya kalau Olimpiade ini guys, jadi dia tuh diadakan 4 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kita gagal nih tahun ini, itu baru bisa diulang 4 tahun kemudian ya. Pengecualian tahun ini ya, jadi 3 tahun lagi ya karena ada pandemi ya. Jadi 4 tahun lagi baru bisa menebus kekalahan gitu ya, menebus kesalahan ya. Beda sama ajang-ajang olahraga yang 2 tahunan, 1 tahunan gitu ya. Yang tahun depan bisa ada. Ini 4 tahun sekali. Let's say misalnya kita gagal nih. Umur 25 tahun kita gagal gitu ya. Kita baru bisa menebus kesalahan kita, kekalahan kita itu umur 29. Ya makanya kalau udah umur kepala 3, wah ini udah udah Olimpiade terakhir mungkin gitu ya. Jadi di Olimpiade ini banyak Bang Joran lihat ya, effort pemain itu bener-bener habis-habisan. Itu yang Bang Joran suka dari Olimpiade. Ya nontonnya ya, mereka effortnya tuh gede banget ya. Nah Olimpiade mana nih yang paling berkesan buat kalian? Kalau Bang Joran paling berkesan ya pasti tahun 92 ya. Kenapa? Karena itu Olimpiade pertama yang Bang Joran lihat. Itu openingnya guys ya, keren banget ya buat zaman analog waktu itu ya. Jadi mereka bikin kayak perang di lautan gitu, terus dancernya muter-muter pakai baju biru gitu ya, muter perang antar kapal. Wah tuh keren banget, Bang Joran ngeliat sampai nganga-nganga, sampai ini keren banget nih Olimpiade nih, gila keren banget ya. Terus juga ya saat itu ada ini banget ya, gaungnya kenceng banget ya, Dream Team Amerika ya, Michael Jordan dan kawan-kawan itu pertama kali boleh main ya, pemain NBA ya. Jadi seru banget gitu NBA tahun 92 itu. Terlebih tentunya Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menyumbangkan emas. Ya, pertama kalinya badminton dipertandingkan di Olimpiade ya. Jadi Susi Susanti final waktu itu, inget banget tuh Bang Joran tuh. Jakarta sepi guys. Mungkin gak Jakarta doang ya, seluruh Indonesia sepi. Nonton Susi Susanti lawan Bang Soyun ya. Kalau Alan Budi Kusuma lawannya Ardi Bewirnata ya. Jadi All Indonesian Final. Jadi gak terlalu tegang, tapi Susi Susanti itu tegang banget sih. Lawannya Bang Soyun pula ya. Ya kalau kalian tahu ya saat itu Susi Bang Soyun itu juaranya tuh rata-rata final Grand Prix itu waktu itu, atau Indonesia Open atau apa Open gitu ya. Itu antara kedua pemain itu. Jadi saling mengalahkan dapat, dan itu tegang banget ya. Dan akhirnya kita dapat 2 emas ya. Tapi kalau yang paling tegang ya, Olimpiade yang paling tegang itu final ganda putra 96. Itu tegang banget. Nah, Ricky Rexy ya, legend ya, Ricky Subakja Rexy Mainaki waktu itu final lawan Yap Kim Hok Chason Kit. Itu tegang banget. Kenapa? Set pertama kalah dibantai 15-5 guys. Aduh itu tegang banget Bang Joran nontonnya. Aduh ini kalah gak ya. Terus kalau nonton di di YouTube-nya PBSI ya, Rexy bilang tuh dari satpam
sampai pedagang sayur kalau nggak salah, sampai ketua KONI, ketua PBSI, semua bilang emas ya. Bayangin loh, dari tukang sayur sampai ketua KONI ngomong emas ya, Ricky Rexi. Jadi beban mereka tuh berat banget ya. Maka di set pertama mereka kayak bingung 15-5, tapi akhirnya bisa menang ya. Dengan skor 15-13, 15-12, rapet guys. Ya, tapi final Olimpiade yang paling puas Bang Jordan nonton, tahu gak yang mana? Paling puas ya, bukan paling tegang ya. Paling puas 2008. Markis Kido Hendra Setiawan lawan Cayun Faifeng. Itu puas banget. Kenapa? Karena itu mainnya di Beijing ya. Satu stadion pendukungnya Tiongkok semua ya. Itu Cayun Faifeng juga baru menang Thomas Cup ya. Wah, gila. Waktu Markis Kido menang sama Hendra Setiawan, gua puas banget, guys. Ngeliat muka siapa? Mukanya Liongbo. Tau Liongbo gak? Pelatih kepala Cina ya. Liongbo ini orang hebat ya. Tapi kan lo tahu kan Liongbo mukanya sengak gitu kan. Wih, abis menang Thomas Uber ya di Jakarta pula depan muka gue tuh. Di store belagu banget pas kalah. Wah, Bang Jordan mukanya puas banget sih itu. Itu paling puas Olimpiade. Liang Bo ini keren banget ya guys. Ini catatan buat Liang Bo ini keren banget dia. Pelatih kepala Cina memenangkan 18 medali emas di bawah dia, 10 piala Sudirman, 9 piala Uber, 5 piala Thomas, dan lebih dari 90 juara dunia telah ia cetak. Jadi memang nih orang keren ya, orang hebat Liang Bo ini ya. Tapi sering main sabun juga sih. Tapi waktu itu pas kalah gue puas banget asli muka Liang Bo sih. Nah, yang bikin seru juga ya untuk tahun ini, kayaknya peluang Indonesia ini untuk dapat emas tuh kesempatannya agak besar ya. Pertama ya kita ngomong nggak tanpa meremehkan cabang lain ya, tapi yang paling besar mungkin dari bulu tangkis tetap ya. Nah pertama ya peluang Indonesia gede banget. Nah banyak yang golden age sekarang ya. Jadi umur emas nih. Jadi kesempatannya itu gede banget ya. Pertama ya, yang paling besar mendapatkan emas pastinya siapa? Kevin Sanjaya sama Gideon ya. Kevin Sanjaya 25 tahun, Gideon 30 tahun. Peringkat 1 guys. Ini harapan kita banget ya. Wah. Hendra Setiawan yang kedua nih ya. Yang chance gede juga ya. Hendra Setiawan di Dedis ya. Sama Ahsan ya. Hendra 36 tahun, Ahsan 33 tahun ya. Peringkat 2 guys. Ya. Ya meskipun beberapa pemain Indonesia tadi Bang Jordan lihat tuh agak-agak gemuk ya. Tapi bukan pemain Indonesia doang kok. Pemain-pemain luar juga agak gemuk sepertinya. Karena memang biasanya Olimpiade tuh ada step-stepnya tuh. Terakhir sebelum masuk ke Olimpiade ada Thomas Cup sama Uber Cup biasanya. Tapi ini nggak ada kompetisi apapun yang highest level gitu. Main di Olimpiade ya kelihatan ya pemain-pemainnya agak-agak tembem ya saya lihat. Nah yang ketiga yang menurut Bang Jordan chance agak besar itu ya, Praven Jordan Melati ya. Waduh, ini honey couple nih. Jordan itu 28 tahun, Melati itu 27 tahun. Ya. Ini chance cukup besar ya. Meskipun kalau dibandingin sama Butet sama Owi ya masih di bawah level permainannya. Tapi Jordan itu smash-annya kencang banget. Ya, smash-nya kencang banget. Kalau mereka lagi di peak performance, mereka bisa ngalahin siapapun. Ya, kita berdoa ya buat Pramel ya untuk bisa tembus ya, dapat medali emas ya. Untuk pertama kalinya buat mereka ya. Oke, terus juga ada ini nih menarik di ganda putri nih. Bang Jonan seneng banget nonton siapa? Apriani ya. Apriani nih energik banget ya, masih 23 tahun ya. Terus pasangannya Gracia Poli ya. Pemain berpengalaman, semangatnya determinasinya tinggi ya. Pertama kali Bang Jonan lihat Gracia Poli itu di Uber Cup 2004 kalau nggak salah. Itu dia masih muda banget ya, tapi effortnya keren banget ya. Ini saatnya ya. Ini udah 33 tahun ya Gracia Poli ya. Ini terakhir ya. Come on guys, kalian pasti bisa ya. Bang Joran dukung dari Jakarta nih ya. Nah, menarik ya. Di tunggal juga kita tahun ini lumayan kuat. Ada Jojo. Ayo Jojo. Jojo pasti bisa. Ya. Jonathan Christie ya, 23 tahun peringkat 7. Dan Bang Joran lebih suka ya, ini kalau feeling ya, Bang Joran tuh lebih suka permainannya Anthony Ginting. Kenapa? Lebih tipis-tipis gitu ya. Dia latihannya Jawa Barat kan ya. Waduh, tipikalnya Ii Sumirat banget tuh. Tipisannya, nettingnya tuh cantik banget ya. Anthony Ginting 24 tahun peringkat 5 guys. Waduh, kita doain ya di Olimpiade tahun ini bisa mecahin rekor Indonesia ya. Siapa tahu ya kita bisa dapat 4 emas. Wah, siapa yang senang banget nih ya. Kita berdoa aja ya, berdoa supaya
Indonesia bisa kasih yang terbaik ya di masa pandemi ini, jadi obat buat seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa mendapat 4 emas, memecahkan rekor Olimpiade yang pernah ada. Dan satu lagi, jaya terus Indonesia. Yeay!